Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Mas Iwan dan teman-teman yang telah mendengarkan dan menonton video saya. Sebelum itu saya mengenalkan diri, yaitu saya Tio Karya Putra Palamurya dari kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan menguji atau men-testing dari pengembangan game atau aplikasi game yang dibuat oleh teman-teman dari kelompok 2. Oke, sebelum itu saya izin share screen. Oke, sepertinya sudah tampil untuk share screen saya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun game yang saya saat ini uji yaitu dari kelompok 2 yang diberi nama Ninja Rush. Adapun kelompok ini terdiri dari 3 orang. Ada Mbak Ayu Kinanti, ada Mas Bernardinus, dan Mas Mendra Jaya untuk pengembangan game dari kelompok 2. Oke. Adapun di sini terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah fitur dan yang kedua adalah user flow-nya. Untuk fitur sendiri di sini ada 3 fitur utama. Yang pertama adalah skill ninja, jebakan, dan key. Untuk skill ninja di sini pemain dapat menggunakan keypad untuk loncat, lari. Selanjutnya untuk jebakan terdapat jebakan-jebakan pada setiap level yang menarik. Dan yang terakhir ada key itu adalah kunci yang digunakan untuk mengakhiri permainan atau misi utama dari si ninja. Jadi jika key sudah ditemukan, maka si ninja akan menang. Oke. Adapun selanjutnya di sini fitur lain yaitu ada BGM dan SPX. Di sini ada background dan sound effect dari permainannya. Ada scoring, ada penilaiannya, ada skornya yang dilakukan saat pemain telah menyelesaikan permainan di setiap level. Dan yang terakhir ada cam movement, jadi ada sistem kamera yang mengikuti sang ninja, jadi mengikuti pergerakan sang ninja. Jika pergerakan ninja ke kanan, kameranya akan mengikuti ke kanan. Adapun untuk flow-nya, di sini akan saya slideshow. Di sini terdiri dari start, mulai game. Dan di sini ada beberapa percabangan. Yang pertama, apakah terdapat jebakan. Di sini jika iya, ninja akan menghindari dengan lompat atau balik badan, atau ninja tidak menghindar. Jika ninja tidak menghindar, dia akan kalah atau mati. Sedangkan ninja menghindar, nanti dia akan mengarah ke arah kunci. Jadi di sini apakah bahaya, apakah di sini ninja mendapatkan kunci. Jika kunci dapat, akan menang. Adapun di sini jika ninja masuk ke air, dia akan mati kalau masuk ke air, ataupun kalau tidak, dia akan selamat dan bisa melanjutkan stake-nya. Oke. Adapun ini untuk link demonya, teman-teman di sini https://play.unity.com mgoutermyneumi microgame /5425. Oke, ini saya copy saja. Di sini ini sudah saya buka. Ini adalah permainan demo dari aplikasi game. Nah, di sini ada level 1. Kita coba di sini. Nah, di sini dia bisa jalan, dia bisa meloncat. Dia jatuh mati. Adapun di sini ada tantangannya yaitu ada jamur. Jika bawah sini kena akan mati. Nah, kayak ini ketika mati akan quit game. Oke. Adapun setelah demo, saya akan menjelaskan hasil testing dari kelompok 1 yang disusun oleh kelompok 1. Dari navigasi di sini kita lihat yaitu ada 7 fitur yang dijabarkan dari fitur yang dijelaskan di PPT. Di breakdown menjadi 7 fitur. Yang pertama dimulai dari start game, skill atau kemampuan ninja, kamera movement, jebakan, sound effect dan SPX, dan background. Terus ada key game dan scoring. Adapun untuk
tes skenarionya, untuk tes skenario yang pertama yaitu memulai permainan ninja rush, yang kedua kemampuan ninja untuk berlari dan melompat, pergerakan pada kamera, tantangan yang dihadapi ninja, memberi sound pada permainan, kunci untuk menyelesaikan misi, setiap skor player dalam bermain. Oke, sebelum sampai tahap kesimpulan, saya mungkin akan menjabarkan dulu tentang testingnya secara mendetail. Ini adalah yang pertama. Lihat yaitu test case pertama kita yaitu memulai permainan atau start game di sini. Tes skenario itu memulai permainan ninja rush. Untuk stepnya hanya satu yaitu menekan mulai untuk memulai permainan. Adapun hasilnya adalah oke, yaitu berhasil dan masuk memunculkan tampilan playing mode. Ini teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini ada gambar. Jadi dia bisa, ini adalah screenshotnya. Dan yang kedua di sini untuk task case yang kedua yaitu adalah skill atau kemampuan ninja. Oke. Di skill dan kemampuan ninja di sini, tes skenario-nya yaitu kemampuan ninja untuk berlari dan melompat. Adapun tes data rekrutmennya di sini yaitu kontrol. Kontrolnya itu panah kiri, panah kanan, dan up untuk loncat. Untuk prerequisite-nya yaitu membutuhkan keypad untuk melihat kemampuan ninja. Jadi dibutuhkan tools yaitu keyboard atau keypad untuk melihat kemampuan ninja seperti lari dan loncat. Ada 3 step. Yang pertama itu menjalankan skill dengan menekan up. Untuk hasilnya oke, yaitu ninja dapat melompat. Yang kedua menjalankan skill dengan row right dan atau row left, yaitu ninja bisa berlari juga oke, pas. Dan yang ketiga menjalankan skill dengan menekan double up untuk double jumping. Dan di sini sudah oke atau pas. Ini adalah screenshotnya. Ini untuk jumping, double jumping. Ini untuk ke kiri, ini untuk jumping, itu double jumping, ini untuk lari ke kiri, dan ini untuk lari ke kanan. Oke, next ke step yang ketiga yaitu test case description untuk kamera movement. Untuk kamera movement di sini ada satu step yaitu kamera dapat mengikuti flyer. Adapun tes skenario di sini yaitu dapat menggerakkan kamera. Untuk step yang pertama ini atau step dari test case ketiga ini sudah oke, yaitu pergerakan kamera mengikuti ninja atau sudah pas. Ini bisa dilihat di screenshotnya. Nah, mengikuti kamera bisa mengikuti pergerakan ninja seperti yang ini, ninja di sebelah kiri dia berpindah sebelah kanan, kameranya mengikuti. Oke, lanjut ke tes case yang keempat. Di sini yaitu ada jebakan di sini yaitu tes skenario-nya tantangan yang dihadapi ninja. Adapun untuk stepnya hanya satu yaitu ada jamur. Jadi ketika si ninja itu kena jamur, nanti dia akan mati dan hasil yang kami testing yaitu sudah oke atau sudah pas. Di sini ini ketika ada ninja kena jamur yang di ini, dia akan mati dan muncul game over. Oke, masuk ke step selanjutnya yaitu step kelima, yaitu test case description untuk background dan sound effect. Oke, adapun untuk tes skenario-nya itu memberi sound pada permainan. Di sini ada 5. Ada 5 step. Yang pertama yaitu pada menu scene dan playing mode ada sound effect. Sini ada suara yang terdengar pada saat menu scene dan hasilnya oke atau pas. Selanjutnya untuk ninja melompat yaitu ada sound effect lompat. Ketika lompat ada sound effect-nya dan hasilnya oke atau pas. Terus ada ninja melompat double juga oke, sudah pas. Dan yang keempat ada ninja berlari. Di sini ketika ninja berlari sudah ada suaranya. Untuk ninja berlari di sini belum ada suaranya. Jadi di sini ada kami klasifikasikan untuk bug. Dan yang terakhir yaitu ninja mati atau kalah, di sini ada suaranya dan sudah oke atau pas. Lanjut ke test case nomor 6. Adapun test case nomor 6 ini yaitu adalah key game. Untuk key game di sini untuk tes skenario-nya yaitu ada kunci untuk menyelesaikan misi. Nah, di sini hanya ada satu step yaitu ketika sampai di akhir permainan, si ninja akan menemukan kunci sebagai misi utama si ninja.
Kami sudah mengetes untuk yang test case yang 6 ini dan hasilnya sudah oke atau pas. Ini hasil screenshotnya, yaitu ketika sudah clear akan muncul seperti ini. Ada Ninja sudah mendapatkan kunci, akan muncul tes stack clear seperti ini. Oke, dan test case yang terakhir di sini yaitu scoring game. Untuk tes skenario-nya yaitu sistem scoring pada player, pada permainan. Nah, ataupun di sini ada satu step, hanya ada satu step yaitu selesai mengerjakan misi yang menampilkan skor. Namun untuk test case yang ketujuh ini belum sempat terimplementasikan, jadi kami mengklasifikasikan menjadi file. Oke, kesimpulan dari tes yang telah kami lakukan, terdapat 13 step dari 7 test case, dan dari 13 step ini terdapat 11 step yang pas atau oke, 1 step yang fail, dan 1 step yang bug. Atau bisa diberi kesimpulan yaitu sekitar 84,6% game ini siap untuk launching atau siap untuk dipasarkan. Menurut kami 84,6% sudah cukup. Untuk standarnya mungkin sekitar 75% sampai 80%, dan ini sudah melebihi sekitar 84. Namun memang dibutuhkan update-update baru untuk menyelesaikan fitur yang dibuat seperti di scoring dan menyelesaikan beberapa bug-bug agar game ini dapat lebih baik lagi dan mendapatkan presentasi yang lebih tinggi lagi sehingga benar-benar siap untuk dipasarkan. Tapi untuk nilai yang sekarang 84,6% kami rasa dari kelompok 1 dan saya juga sudah cukup dan siap untuk di launching. Dari saya sekian. Terima kasih. Saya stop share. Sekian dari saya dan pengujian kelompok 1 terhadap kelompok 2, pengujian untuk kelompok 2 oleh kelompok 1. Saya Dia Karya Putra dengan nomor NIM 19441221 SP16573 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.